Dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang syarat-syarat wajib sholat Jumat, bahwa syarat wajib sholat Jumat itu ada 7 perkara. Yang pertama Islam. Kalau bukan orang Islam tidak diwajibkan untuk melakukan sholat dan sholat Jumat. Kemudian wal bulughu, yakni orang yang balik, ya, anak-anak tidak diwajibkan, ya. Kemudian wal aqlu, orang yang berakal, orang yang gila itu tidak diwajibkan. Wal hurriyatu, yakni orang yang merdeka, hamba sahaya, budak, itu tidak diwajibkan. Kemudian wal dzukuriyatu, yakni laki-laki, bagi perempuan itu tidak diwajibkan. Perempuan tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian wasihatu, dan dia orang yang sehat itu diwajibkan, sedangkan orang yang sakit itu tidak diwajibkan. Kemudian wal istitol, yakni orang yang menetap, musafir, itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Baik, akan kita lanjutkan. Wa syara'itu fi'liha salasatun an takuna al-baladu misran aw qaryatan wa an yakuna al-'adadu 40 min ahli al-jum'ah وأن يكون الوقت باكيا فإن خرج الوقت عن عديمة الشروط صليت ظهرا. Jadi dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan sholat Jumat. Bahwa pelaksanaan sholat Jumat itu yang pertama antakunal baladu misran aw qaryatan, bahwa harus berada di negeri atau di kota ataupun di kampung, ya. Pelaksanaan sholat Jumat itu harus ada di kota ataupun di kampung, di desa ataupun di kota, itu tetap harus, ya, pelaksanaannya. Kalau di yang di sawah-sawah itu orang yang tidak menetap, di ladang orang yang tidak menetap, mereka tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat, yakni mereka itu orang-orang yang datangan. Misalkan dia menetap 1 bulan di situ atau berapa hari di situ, di padang-padang pasir atau di ladang-ladang, itu tidak diwajibkan orang yang seperti itu. Karena syarat pelaksanaan sholat Jumat itu di suatu kota ataupun di suatu kampung, ya, itu. Misalkan kita di sini kampung ini melakukan sholat Jumat, ya, itu sudah boleh apabila memang bilangannya sudah mencapai 40 orang. Karena di sini wa ayyakuna al-'adadu 40 min ahli al-jum'ati, bahwa orang yang melakukan sholat Jumat itu bilangannya harus 40 orang, ya, bilangannya itu harus orang 40. Jadi kalau menurut mazhab kita, apabila kita sholat di masjid itu tidak sampai orangnya 40, maka sholat Jumatnya tidak sah. Itu menurut mazhab kita, yakni pendapat Imam Syafi'i. Orang yang pertama kali dalam kitab Fathul Mu'in, orang yang pertama kali melakukan sholat Jumat di Madinah itu adalah As'ad bin Zurarah. Ya, dia melakukan sholat Jumat dan bilangannya pada saat itu yakni 40 orang yang melakukan sholat Jumat. Ya, itu yakni orang yang pertama kali melakukan sholat Jumat itu adalah As'ad bin Zurarah di Madinah, di perkampungan dekat Madinah. Memang perintah sholat itu sudah
diperintahkan oleh Allah sewaktu di Mekah. Namun karena keadaannya belum bisa memungkinkan untuk melakukan sholat Jumat karena syiarnya, ya, karena harus mengumpulkan orang banyak. Pada saat itu Rasul masih dakwanya bersembunyi-sembunyi, ya, masih singit-singitan, masih takut, masih saat itu, makanya tidak dilaksanakan. Maka di Madinah, yakni As'ad bin Zurarah itu melakukan sholat Jumat. Jadi orang yang pertama kali, yakni dia melakukan sholat berjamaah, sholat Jumat itu As'ad bin Zurarah, yakni dalam suatu perkampungan. Itu kenapa dikatakan Jumat? Karena orang-orang pada waktu itu berkumpul untuk melakukannya. Ada juga yang mengatakan karena Hawa dan Adam itu bertemu di Muzdalifah, maka disebutlah Muzdalifah itu jama'an. Muzdalifah itu jama'an, ya, itu dalam kitab Fathul Mu'in, ya, itu menurut keterangan Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ya, seorang ahli fikih dari bermadhab Imam Syafi'i. Jadi bilangannya harus 40 orang. Kalau tidak 40 orang itu tidak sah. 40 orang ini dengan imam. Jadi jamaahnya itu 39. Ya, jamaahnya itu 39. Kemudian imam 1 jadi 40. Tapi harus orang-orang yang akil balik, yang berakal. Jangan anak-anak, ya, tidak sah. Sholatnya kalau yang sholat Jumat itu anak-anak yang belum akil balik, tidak sah sholat Jumatnya. Tapi harus yang sudah akil balik, ya, itu. Jadi jangan kita mengadakan sholat Jumat di suatu kampung, kemudian kampung itu tidak memenuhi syarat, yakni jumlah jamaahnya tidak mencapai 40. Jadi laksanakan saja sholat duhur, itu boleh sholat duhur kalau kita memang tidak berhak. Namun ada pendapat yang lain dari kalangan madhab yang lain. Imam Hanafi beliau mengatakan bahwa cukup 4 orang cukup, kata Imam Hanafi, ya. Kata Imam Hanafi cukup 4 orang sah sholat Jumat. Kata yang lain harus lebih dari 40 jumlahnya. Ada yang mengatakan seperti itu, harus lebih dari orang 40. Ada yang mengatakan 12 orang, ya. Karena ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu 'alaiha wa tarakuka qa'ima. Itu saat itu Rasul sedang berkhutbah, berdiri di atas mimbar, lalu datanglah kafilah dari Yaman, ya, bunyi tabuhan, artinya pedagang itu datang, maka orang-orang yang berada di masjid ini beramburan mengejar para pedagang dari Yaman tersebut, sehingga tertinggallah orang-orang yang di masjid itu jumlahnya 12 orang. Itu. Jadi ini berbagai pendapat dari kalangan-kalangan mazhab, ya, itu berbeda-beda. Namun kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i bahwa kita melakukan sholat Jumat itu harus bilangannya orang 40. Kalau tidak 40 orang berarti lebih baik dia melakukan sholat duhur saja, itu. Ya, kalau memang jumlahnya tidak memenuhi syarat itu. Jadi yang pertama pelaksanaannya itu harus berada di kota ataupun di desa. Orang desa kemudian hendak melakukan sholat Jumatnya di kota, itu tidak sah, ya. Orang desa kemudian dia hendak melakukan sholat Jumatnya di kota, misalkan itu Jumatnya menurut mazhab kita itu tidak sah. Maka karena orang yang harus melaksanakan sholat Jumat itu adalah penduduk setempat di situ.
ya, yang mempunyai tempat tinggal dan mereka itu memang sudah menetap di situ. Itu. Misalkan kita di kota atau kita di perkampungan, dari kampung atau dari dusun hendak melakukan sholat Jumat, ya, ke kota, itu niatnya seperti itu, ya, itu sholat Jumatnya menurut kalangan mazhab kita itu tidak sah, ya. Makanya seorang musafir apabila dalam perjalanan itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat, maka dia wajib untuk melakukan sholat duhur. Makanya fa in kharajal waqtu aw adimat syurutu sunniyat duhran. Sholat Jumat itu yang ketiga itu harus dilakukan waktu duhur sama waktu sholat duhur, sama waktunya itu sholat duhur, ya, itu. Tetapi apabila sudah terlewat waktunya, maka sunniyat duhran, hendaklah kita sholat duhur saja. Ya, itu kalau sudah terlewat waktunya selewat untuk melakukan sholat Jumat itu, maka kita harus melakukan sholat Jumat. Orang yang melakukan sholat duhur misalkan, kemudian imam sedang berkhutbah di masjid masih khutbah, ya, kita sering pertanyakan seperti ini, ya. Orang yang sedang berkhutbah, kemudian kita di rumah atau perempuan atau yang lain, dia melakukan sholat duhur, itu belum sah sholatnya. Jadi tunggu sholat Jumat di masjid itu selesai, baru yang di rumah yang melaksanakan sholat duhur, laksanakan sholat duhur. Jangan sama-sama di masjid sedang berkhutbah misalkan, ya, melakukan sholat Jumat, kita sholat duhur di rumah, itu sholatnya belum sah. Ya, maka tunggu dulu pelaksanaannya. Apabila di masjid itu sudah selesai sholat Jumatnya, baru kita di rumah boleh sholat duhur. Ya, ibu-ibu misalkan, ya, ibu-ibu, ya, jangan sama-sama di masjid sedang sholat Jumat kita sholat duhur, jangan, nunggu berhenti dulu, ya, nunggu bapak-bapak kita balik dulu, ya, baru ibu-ibu boleh sholat duhur di rumah. Itu kan perlu dipertanyakan seperti itu. Berarti kalau kita melaksanakannya berbarengan dengan sholat Jumat itu sholat duhur kita tidak sah. Jadi caranya seperti itu. Kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat, apa sakit misalkan, apa ya dalam perjalanan misalkan, ya kan, apa uzur yang lain, maka tunggu selesai dulu orang yang di masjid itu melakukan